Halo, this is Insomnia. Kami ada di belakangmu. Namaku Rizka. Aku tinggal di Jakarta Timur. Keseharianku disibukkan dengan input-input data customer karena aku bekerja sebagai admin di perusahaan yang ada di Jakarta Selatan. Aku lebih memilih menggunakan motor daripada kendaraan umum untuk pergi ke kantor. Rasanya lebih cepat sampai aja. Tapi kalau pulang kerja ya harus sabar. Karena daerah yang dilewati ini sering macet dan bikin aku jadi hafal sama kondisi daerah ini. Seperti pom bensin, toko, sampai warung makan yang berjejer di sepanjang jalan. Terutama warung bakso itu. Warung bakso pinggir jalan yang terlihat mencolok karena spanduk besar yang menempel di gentengnya. Spanduk itu tertulis bakso dengan tulisan yang besar. Di luarnya ada 2 meja panjang dengan kursi yang banyak. Bahkan pernah beberapa kali jalanan jadi macet karena ramainya pengendara yang keluar masuk di sana. Aku jadi penasaran sama rasanya. Habisnya di sana ramai terus. Apa aku ajak Anis dan Dita aja kali ya untuk makan di sana? Oh iya, Anis dan Dita itu adalah tetangga dekatku. Kalau weekend kami bertiga memang sering hangout bareng. Sesampainya di rumah, aku ajak mereka berdua melalui WhatsApp. Kami akan pergi ke sana hari Sabtu jam 7 malam. Maklum, kami bertiga lagi jomblo. Jadi, malam mingguannya bertigaan terus. Tibalah di hari Sabtu, hari yang aku tunggu-tunggu untuk pergi sama mereka. Walaupun hanya makan bakso, tapi rasanya kalau ngumpul bareng, pasti aja ada cerita menarik. Jam 6 malam, aku siap-siap, sekaligus izin ke orang tua. Aku lalu ke rumah Anis, yang jaraknya 5 rumah dari rumahku. Setelah semuanya ready, kami pun pergi pakai motor. Aku sendiri, sedangkan Anis bareng Dita. Di perjalanan, kami terkena macet karena sekarang malam minggu, di mana semua orang keluar rumah untuk jalan-jalan. 30 menit lebih, akhirnya kami sampai. Dari jauh, aku sudah melihat banyak motor yang terparkir di depan. Motor kami lalu diarahkan sama orang sana untuk parkir ke lahan kosong yang jaraknya 2 bangunan dari tempat bakso tersebut. Anis sempat mengeluh masalah parkiran yang jauh. Ia juga mengira kalau tempat baksonya akan besar. Taunya kecil, seperti bakso pinggir jalan pada umumnya. Ya, memang sih, dilihat dari lokasinya juga bukan kawasan kuliner. Sepanjang deretan warung bakso ini diisi oleh ruko semua. Aku parkir di tempat yang beda dengan Anis.
Motorku ditaruh agak pojok, sedangkan motor Anis dapat di dekat pintu keluar. Saat motorku parkirkan, aku lihat tukang parkirnya sudah tua. Badannya bungkuk dan rambutnya gondrong sepunggung. Ia membantuku mengarahkan motor, dan ketika aku turun dari motor, bapak itu menepuk punggungku 3 kali sambil meracau. Aku sontak kaget dan langsung menghindar. Aku gak berani bilang apa-apa ke bapak itu. Dan aku lalu langsung pergi menemui Anis dan Dita. Kami kemudian jalan menuju warung bakso itu. Di sana terlihat ramai sekali. 2 meja di luar warung sudah penuh ditempati orang. Kami lalu masuk sampai berdesakan karena pintu masuknya tidak begitu besar. Aku sekilas lihat di pintunya ada janur kuning kecil-kecil yang menempel di atas. Saat kami masuk ke dalam, kami mencium aroma kuah bakso yang semerbak. Ruangan di dalamnya benar-benar seperti warung-warung bakso pada umumnya, namun tidak besar. Gerobaknya ada di paling belakang dekat dapur. Ada banyak meja panjang dan semuanya ditempati oleh orang. Di dindingnya terdapat beberapa keris yang menempel. "Aduh, penuh nih," ucap Anis. "Biasanya kalau penuh gini ada waiting listnya, tapi kok ini gak ada sih?" tanya Dita. "Ya iyalah Dit, ini mah bukan di restoran. Orang cuman warung pinggir jalan," jawab Anis. Kami akhirnya menunggu sambil berdiri, melihat meja mana yang sudah kosong, sampai akhirnya meja yang paling pojok orangnya sudah selesai makan. Kami lantas buru-buru menuju meja itu sebelum ada orang lain yang ngambil. Akhirnya dapat kursi kosong juga ya. Kami kemudian melihat-lihat ke daftar menu yang sudah ada di meja itu dan langsung memesan ke pelayan. Anis memanggil pelayan dari jauh. Pelayan itu lalu datang. Ia memakai baju serba hitam. Dan anehnya, ia sedang menggendong anak kecil laki-laki yang usianya kira-kira 2 tahun. Ia menggendong anak itu di punggungnya. Aku sempat kaget melihat pelayan itu. Lagi sibuk gini, anaknya dibawa kerja. Anak itu tersenyum padaku, dan kemudian mereka pun pergi. Lo tahu gak sih, tadi masa tukang parkirnya nepuk-nepuk pundak gue? Ucapku. Anis bilang, mungkin tukang parkir itu mesum. Yang jelas, ia memintaku untuk tidak mempedulikannya. Itu pelayan yang tadi datang rajin banget ya, sampai gendong anaknya segala, ucapku lagi. Anis dan Dita yang tadinya lagi main HP, tiba-tiba terdiam melihatku. "Hah? Anak kecil?" tanya Anis serius. Aku kembali bilang kalau pelayan yang tadi datang sedang menggendong anak kecil. "Gak ada anak kecil kali Kak," ucap Anis. Begitupun dengan Dita yang juga bilang kalau dia gak ngeliat anak kecil. "Hah? Serius? Kalian gak pada lihat?" Mereka menggeleng serius. Aku jadi terkejut. Masa iya mereka gak lihat? Padahal anak kecil itu terlihat jelas ada di punggung pelayan tadi. Kok badanku tiba-tiba merinding gini? Aku kemudian buru-buru mengganti topik pembicaraan.
karena takut semakin paranoid. Sambil menunggu bakso datang, kami bertiga asik ngobrol bersama. Walaupun aku masih memikirkan anak kecil tadi. Aku duduk menghadap gerobak belakang, yang mana aku melihat ada pelayan tadi. Ia sedang membawa makan. Pelayan itu terlihat jelas masih menggendong anak kecil. Memang aneh kalau dilihat, pelayan itu sama sekali tidak merasa berat, bahkan kedua tangannya memegang makanan, dan anak itu masih bisa menggantung di pundaknya. Kok bisa ya? Apa tuh pelayan nggak ngerasa kecekek? Aku terus-menerus melihat pelayan itu, dan ia semakin dekat, sampai akhirnya berhenti di meja kami. Ia kemudian menaruh baksonya ke meja. Kali ini, aku lihat wajah anak kecil itu dengan jelas. Kulitnya sangat pucat, dan matanya besar berbentuk bulat. Ya Tuhan, itu manusia atau bukan ya? Aku cepat-cepat mengalihkan pandanganku. Tubuhku seketika merinding. Selera makanku mendadak jadi hilang. Kalau itu manusia, kenapa Andi sama Dita gak bisa lihat? Dan matanya, kenapa besar begitu? Ya ampun. Gue cuci tangan dulu ya, ucapku. Jantungku masih berdegup cepat. Kenapa aku bisa melihat anak itu, sedangkan yang lainnya enggak? Tempat wastafelnya berada di belakang, melewati gerobak bakso. Saat aku lewat gerobak itu, tiba-tiba aku melihat di samping mas-mas bakso itu ada sosok besar berwarna hitam. Ya Tuhan, itu apa lagi? Tubuhku langsung keringat dingin. Lalu aku buru-buru mencuci tangan secepat mungkin dan balik ke meja. Kak, muka lo kenapa? Pucet banget, tanya Anis. Aku hanya menggeleng sambil tersenyum. Sumpah, ini bakso enak banget tahu, ucap Dita yang sedang menikmati bakso itu. Wajahnya terlihat senang. Begitupun dengan Anis, ia sangat lahap memakannya. Aku yang dari tadi belum menyentuh baksoku, nafsu makanku sudah hilang dan rasanya ingin cepat-cepat keluar dari sini. Lalu saat aku makan sesuap pertama, ternyata benar saja, rasa bakso itu benar-benar enak. Moodku seketika membaik kembali. Aku lalu makan dan terus makan, sampai ada air yang menetes ke dalam mangkok baksoku. Air apaan nih? Dan ketika aku lihat ke mangkoknya Anis dan Dita, ada air yang menetes dari atas. Air itu menetes perlahan. Kalian lihat gak sih ada air yang menetes masuk ke mangkok kalian? Tanya aku penasaran. Mereka menggeleng dan masih fokus makan, seakan makanan itu sudah menyihir mereka. Ini beneran ada air yang netes? Apa aku lagi halu gini ya? Aku kemudian kembali makan. Namun tetesan air itu semakin banyak. Dan saat aku lihat ke langit-langit, badanku merinding hebat. Tangan dan kakiku sangat lemas. Di langit-langit itu ada sosok tuyul. Tuyul itu merangkak. Kepalanya melihat ke mangkok bakso yang ada di bawah. Dan mulutnya terbuka lebar. Ternyata tetesan air itu adalah air liurnya. Aku langsung memuntahkan bakso yang aku makan dan langsung berlari keluar. Anis dan Dita melihatku sangat kaget. Mereka pun langsung menghampiriku. Kak, lo kenapa? Malu tahu diliatin orang-orang,
muntah sembarangan, ucap Anis. Nanti aja deh di rumah ceritanya, Nis. Udah yuk pulang, gue udah gak betah di sini, jawabku. Badanku masih merinding melihat sosok tuyul itu. Sebelum pulang, Dita meminta kita berdua untuk menunggu karena ia ingin pesan bakso itu untuk dibawa pulang. Setelah selesai menunggu, kami langsung menuju parkiran. Di parkiran, aku bertemu dengan bapak tua itu lagi. Sembari membantu aku mengeluarkan motor, bapak berambut gondrong itu bilang kalau warung bakso itu memakai bantuan jin, makanya selalu ramai. Hah? Seriusan, Pak? Bapak itu mengangguk serius. Badanku masih merinding. Aku gak mau meneruskan pembicaraan lagi. Aku cepat-cepat memberikan uang parkir ke bapak itu dan beranjak pergi. Namun di pintu keluar, ada tukang parkir yang rupanya lebih muda. Ia tiba-tiba mencegatku dan menadahkan tangannya untuk meminta uang parkir. Aku lalu bilang padanya kalau aku sudah bayar parkiran ke bapak tua itu. Tukang parkir itu kebingungan melihatku. Saat aku lihat ke belakang dan mencari bapak tua tadi, ia sudah tidak ada. Loh, kok nggak ada ya bapak tua tadi? Pak, tadi tuh saya udah bayar sama bapak-bapak tua yang rambutnya gondrong. Dia udah pergi kali, Pak. Ini buktinya udah nggak ada di sini, ucapku serius. Tukang parkir itu menatapku bingung. Neng, tukang parkir di sini mah saya doang, ucapnya. Hah? Seriusan? Terus bapak tua yang rambutnya gondrong itu siapa? Tanpa pikir-pikir lagi, aku segera tancap gas untuk pulang. Singkat cerita, ketika kami sudah sampai di rumah, aku langsung menceritakan semua yang aku lihat di warung tadi. Sosok hitam besar, anak kecil, dan tuyul yang ada di langit-langit atas. Begitupun dengan tukang parkir yang bilang kalau warung bakso itu menggunakan bantuan jin untuk melariskan baksonya. Mendengar ceritaku, Dita hanya tertawa. Ia sama sekali gak percaya dengan hal-hal mistis. Lalu Dita pun membuka bakso yang ia pesan itu. Baksonya pun ia tuangkan ke dalam mangkuk. Namun, betapa terkejutnya kami saat melihat warna kuah bakso itu berubah menjadi merah. Merahnya juga terlihat aneh. Bukan warna merah karena cabai, tapi warna merah segar seperti darah. Hah, padahal tadi kuah baksonya warnanya coklat karena kecap. Tapi kenapa jadi berubah? Dita pun tidak berani memakan bakso itu. Ya Tuhan, kami bertiga gak lagi mau makan di warung bakso itu. Gimana penonton untuk konten kali ini? Menurut kalian cerita ini nyata atau tidak? Jangan lupa tulis cerita horor kalian di kolom komentar.